Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan masuk dalam renungan, sekalipun hanya suara saya yang terdengar, tetapi biarlah kita simak dengan saksama. Renungan pada saat ini saya kutip di dalam Matius 25, mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara yang kekasih, kebanyakan setiap perumpamaan yang tertulis dalam kitab Injil selalu dilatar belakangi oleh budaya Yahudi. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, dan sebetulnya ini diambil dari satu perumpamaan di mana pada hidup kenyataannya memang diambil dari budaya Yahudi, di mana seorang gadis yang nantinya akan disetujui atau dilamar oleh seorang mempelai pria, ya tentunya dia harus menyalakan pelita dan kemudian ditaruh di depan rumahnya. Jangan sampai pelita itu padam. Pada saat pelita itu padam, maka mempelai tidak akan masuk ke rumah itu dan tidak jadi untuk prosesi selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, kalau pelita itu menyala, dia harus menyiapkan minyak. Karena tidak tahu mempelai itu datang kapan. Karena harus persetujuan daripada keluarganya, dan dia membuat jadwal tersendiri, dan kemudian dia datang. Dia tidak menentukan kapan dia datang, dia tidak memberitahukan kapan dia datang, tetapi si mempelai perempuan calon istrinya itu dia harus mempersiapkan diri agar supaya pada saat mempelai pria itu datang, dia punya pelita tetap menyala, dan pada saat dia menyala, maka mempelai pria akan menyongsong dia dan gadis itu harus bersiap-siap. Nah, di sini dikisahkan ada gadis yang tidak menyiapkan buli-buli dalam minyak, tidak cukup. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita mungkin jarang membahas di sini, tetapi pada akhir zaman kita melihat bahwa keadaan 5 gadis yang bodoh ini mulai tajam kelihatannya. Karena ini berbicara mengenai gereja Tuhan yang punya pelita, yaitu punya firman, dan seharusnya punya Roh Kudus, minyak, ya. Tetapi kalau ini sudah diperumpamakan oleh Tuhan dan sudah disampaikan lewat perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, ada gadis-gadis atau gereja Tuhan yang memiliki pelita, yaitu firman, tetapi tidak punya minyak. Nah, sekarang kita melihat fenomena di akhir zaman ini bahwa banyak orang-orang percaya hanya punya pelita, hanya punya firman, tetapi tidak punya minyak yang cukup. Bahkan saya lihat di sini bahwa kelompok orang percaya yang memiliki pelita, yaitu firman, dan tidak memiliki cadangan minyak, condong untuk melakukan banyak hal yang
tidak mempercayai firman lagi malah. Kalau bicara kuasa Tuhan, mereka menolak. Bicara mujizat Tuhan, mereka menolak. Ini ciri-ciri daripada 5 gadis yang bodoh. Padahal Yesus sudah berkata bahwa katakanlah kepada gunung ini, maka gunung ini akan pindah kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Tetapi saya melihat dan mendengar bahwa banyak gereja, banyak aliran gereja, banyak orang percaya diajarkan bahwa kita meniru Yesus. Kita mengkopi Yesus. Tidak boleh melakukan itu. Saudara-saudara, ini salah besar. Ya, kalau misalnya orang percaya itu mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, nah itu salah gitu ya. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan, kuasa penyembahan, penuh dengan Roh Kudus, dengan berbahasa roh. Tapi banyak orang yang tidak menerima, malah menentang. Firman yang ada di dalam dia itu hanya sebatas untuk berapologet. Kalau ada orang salah langsung diserang. Tetapi tidak menjadikan firman itu sebagai sesuatu yang hidup. Firman yang menyembuhkan. Firman yang melepaskan orang dari keterikatan. Firman yang membuat orang yang berdahaga itu diberikan firman itu seperti air. Dia dipuaskan. Tidak diberikan firman itu menjadi roti kehidupan. Ya, tetapi firman itu untuk diperdebatkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada fenomena pernah terjadi. Selesai kebaktian kebangunan rohani malah tanya jawab. Ya, sebetulnya saudara-saudara, dalam peristiwa seperti itu, kebangunan rohani adalah di mana orang-orang itu yang datang itu penuh dengan kehausan. Ya, dia punya masalah dalam rumah tangga, dia ada mungkin sesuatu dalam usahanya, masalah dalam pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya yang dia harus gumuli dan lain sebagainya. Tetapi ini kok dibawa kepada tanya jawab. Nah, saudara-saudara, apalagi bicara mengenai kepenuhan Roh Kudus, berkata-kata di dalam bahasa roh. Banyak orang yang tidak terima padahal dia tahu firman. Ya, ada juga yang menyalahkan pengertian tentang perpuluhan, padahal perpuluhan sudah ditulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi banyak hal yang kita lihat di sini tentang penolakan terhadap firman justru ya. Walaupun dikatakan dia punya pelita, tetapi kebenaran firman itu ditolak. Banyak kan ditolak ya, memakai logika sendiri, hanya membaca buku, membaca teori orang. Nah, ini yang saya takuti di akhir zaman ini, yaitu ciri-ciri 5 gadis yang bodoh. Ya, tidak percaya kuasa Tuhan, ya hanya percaya dengan kuasa dokter. Dokter kita boleh percaya. Tetapi kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak mau percaya dengan kuasa Tuhan lebih menggantungkan kesehatannya kepada dokter. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah kita melihat ketajaman daripada karakter 5 gadis yang bodoh. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, mulai saat ini kita tetap dalam pujian, kita tetap dalam penyembahan, kita tetap mencari, kita tetap minta diisi oleh Roh Kudus, minta dijamah, minta dilawat oleh Tuhan. Hari-hari ini kita perlu, saudara-saudara, supaya apa? Roh Kudus itu sendiri yang akan memberikan penerangan bagi kita, yang akan mengajar kita dalam segala hal. Ya, Roh Kudus mau kita menjadi pengantinnya. Roh Kudus mau kita menjadi orang-orang yang betul-betul haus dan rindu kepada Tuhan. Roh Kudus mau kita senantiasa dipenuhi dengan keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa. Di situ kita disegarkan, di situ kita dibangun, di situ kita mengalami persekutuan, di situ kita mengalami satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar renungan bahwa kami tidak mau menjadi 5 gadis yang bodoh, yang punya firman, tetapi malah kadangkala tidak mengerti dengan firman-Nya, apalagi tidak punya minyak di dalam buli-buli. Oleh sebab itu,
Tuhan, kami tidak mau masuk kepada satu kengerian yang sangat dahsyat, yaitu masuk ke zaman antikris karena tidak memenuhi syarat, tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki minyak, tidak memiliki Roh Kudus yang cukup. Oleh sebab itu kami mau agar supaya Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus tiap hari, tiap saat. Tuhan, hamba Tuhan, jemaat siapapun, tidak ada batasan untuk dia berhenti memohon dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi kami hamba-hambamu, penuhi kami pelayan-pelayanmu, penuhi kami umatmu Tuhan. Kami rindu hikmat Allah, marifat Allah, kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kami. Berkati renungan ini ya Tuhan, terpuji akan namamu, supaya kami tidak tertinggal di akhir zaman pada waktu mempelai datang Tuhan. Kami memiliki firman, kami memiliki minyak yang cukup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.